Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Radha dari kelas Informatika 2, NIM 21113932. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Ini profil saya dan email saya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasi yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk penggunaan. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1996, perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drums magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruang. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m, dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama mengandalkan Machines Legion level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa diselesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Lanjut ke slide berikutnya. Komputer generasi kedua di tahun 1956 sampai 1963 diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa, dan melalui perkembangan komputer generasi kedua, transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahuluannya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Slide selanjutnya. Komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971. Perkembangan integrated circuit menjadi penada komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau ion, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komponen pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat di tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop dan sangat portable dan
dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima sekarang dan masa depan, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang tidak digunakan. Komputer kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor komputer. Generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ya, cukup sekian dari saya. Saya punya pantun, Pak. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.